Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bida'watihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan di tempat mulia dalam agenda mulia. Semoga Allah tetap memuliakan kita dan Allah wafakan kita dalam keadaan mulia, husnul khatimah. Amin ya rabbal. Tema taklim kita tentang suatu yang tidak asing, yaitu tentang muhasabah, di mana ini bahasa Arab yang sudah teradopsi dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang masdarnya adalah hasaba yuhasibu, muhasabah, muhasabatan. Artinya adalah mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, mengaca diri, menghitung-hitung diri kita. Di mana materi ini sangat begitu penting karena Al-Quranul Karim mengulang-ulang, bahkan Allah SWT menginstruksikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hitobnya khusus kepada orang-orang beriman dengan nidaul habib, panggilan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Di tingkat iman level apapun, bagi imannya kuat, imannya sedang, atau bisa jadi imannya mohon maaf kurang. Tapi tetap Allah sayang. Seruan itu hakikatnya untuk kemaslahatan kita. Seruan itu hakikatnya untuk kebaikan kita. Dan panggilan kasih sayang menjadikan kita orang beriman, segeralah untuk merespon. Suratun istijabah. Cepat dia di setiap mendengar seruan panggilan Allah dengan seruan kata, wahai orang-orang beriman. Memang orang yang beriman. Kalau yang tidak beriman tidak hai, ya kan begitu kan? Hai orang-orang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak hai. Dan panggilan kasih sayang
satu hal yang jadi pelajaran berharga agar kita secara psikologis di setiap seruan menjadikan seruan itu terasa ringan untuk bisa menjalankan, atau ketika saat itu perintah dan saat itu larangan, kita juga siap untuk menjauhkan larangan itu. Nah, ini sering diadopsi oleh para pakar ilmuwan di salah satu cara kita memerintahkan kepada siapapun agar segera direspon dengan baik dan siap untuk melaksanakan. Dan siap melaksanakan bukan dengan beban, adalah panggilan kasih sayang. Mulai hari ini bisa kita terapkan, manggil anak kita panggilan sini sayang. Panggilan pada istri, sini sayang. Tumben mas manggil saya sayang. Iya saya lupa nama kamu siapa ya. Nah, ini parah ini. Jadi panggilan sayang itu sesungguhnya menjadikan kita sigap dan siap merespon dan tidak merasa itu sebuah beban. Jadi ringan kita. Apa perintah Allah kepada kita orang yang beriman? Di sana ada perintah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah kepada Allah untuk melihat. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat, melihat akan diri kalian, nafas diri kalian, kita semua masing-masing. Akan hari esok dan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Pertama perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketakwaan ini bagian dari sekian banyak perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sesuatu yang diulang-ulang pasti sesuatu yang penting, yang diantaranya ada hal yang harus kita tadaburi lebih dalam. Ketika di penghujung ayat yang terpanjang dalam surah Al-Baqarah, Allah katakan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Surat Al-Baqarah ayatnya yang terpanjang, ayat keberapa? Baru-baru mikir dengerin ceramah udah untung ya, bukan begitu? Mohon maaf ini bukan Jumatan, jadi kalau nunduk jangan sampai keterusan maksudnya ya. Ayat 282. Nah, betul. Di penghujungnya Allah perintahkan ketika perintah bertakwa agar apa? Allah akan berikan ilmu kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu sehingga kita mudah untuk bisa memahami, mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Itu di antara takwa keutamanya yang begitu banyak. Dan makna juga ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah akan menghantarkan kita semakin dekat dengan Allah. Dengan kedekatan itulah kita akan semakin merasa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengawasan Allah tidak pernah berhenti. Setiap kita baca ayat kursi, Allah waliyul ladzina amanu, gimana bunyinya? Ayat kursi? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Inilah penglihatan Allah. Allah Maha hidup, ya.
Allah mau berdiri sendiri dan tidak pernah sinah itu apa sinah? Ngantuk, wala naum, dan tidak pernah tidur. Mohon maaf, kata tidur disebut sebelum ngantuk. Nah, ada nggak pelajaran yang diambil? Karena nggak mungkin orang yang ya ngantuk kecuali pengennya tidur. Ngantuk dulu apa tidur dulu? Ngantuk dulu. Kalau ada orang langsung tidur tanpa ngantuk, bahaya nggak? Ah, itu tuh. Wallahualam. Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, nggak kayak kita. Dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit tidur. Demi Allah, saya ceramah nggak pernah sambil ngantuk saya. Apalagi sampai ketiduran. Mohon dipahami jamaah ya. Takutlah kepada Allah yang pengawasannya tidak pernah berhenti. Ya, takut, dan takut itu mana takwa itu kan banyak ya yang menerjemahkan, sebagaimana Ali bin Abi Thalib menyebutkan takwa itu adalah ya wa amalu bitanjil al khauf min rohil, ya, kemudian disebutkan al istidad liyaumir rohil, amal beramal sesuai dengan apa yang turunkan, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ar-ridho bil qalin, ridho terhadap yang sedikit, ya, dan al-istidad yaumir rahil, dia bersiap untuk hari di akhirat kelak. Perintah kedua, wal tangdzur nafsum ma qaddamat liqad, dan lihatlah nafas. Nafas itu dalam bentuk nakirah. Di makna di dalamnya orang yang pengen mengaca diri kita, hati kita harus terhindar dari sesuatu yang bisa mengotori hati. Di antaranya kecintaan kepada dunia tidak boleh. Maksudnya yang berlebihan. Kalau cinta dunia semua juga cinta. Gak ada di sini gak senang sama bini, anak perempuan, sama duit, nggak ada. Kalau nggak senang sama duit, sepi dunia ini. Ya nggak boleh, maksudnya terlalu cinta. Hati yang bersih dari ketertarikan dunia itu yang bisa, insya Allah dia memuhasabahi diri, melihat, mengaca diri. Karena diingatkan dunia itu tarikannya, digambarkan manusia itu ketertarikannya. Kenapa ketika Allah sebut famang zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz, maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia orang yang berhasil, orang yang beruntung, orang yang sukses. Di situ kenapa kata zuhziha anin nar bukan ubida? Apa bedanya? Apa bedanya zuhziha dengan ubida? Bahasa Arabnya jauh apa? Bait kan? Bait kan? Udah iya aja biar cepet ceramahnya. Ya, bahasa Arabnya bait kan jauh kan? Bahasanya Arabnya jauh, baidun, ya kan? Nah, maksudnya begitu Pak. Tapi kenapa pakai zuhziha? Apa rahasianya? Namanya juga rahasia masa kita kasih tahu ya. Ini rahasia kebenaran kasih tahu lah ya. Ternyata tarikan neraka itu begitu kuat. Wallahu alam. Dia kata zah zuhsi. Kata zuhsi itu kata sesuatu yang benar-benar kita harus berusaha maksimal untuk menjauhi neraka. Kenapa? Tarikannya kuat. Wallahu alam. Bukan kata ubida tapi zuhziha. Ada di surat apa? Ali Imran ayat berapa? 185. Kelamaan jawabannya, saya jawab aja. Itulah dunia. Makanya apa jamaah sekalian? Ya, dunia juga kata mataun, kesenangan. Ya kata mataun, ya para ulama kita menyebutkan itu adalah ma yatamatta'u
bihil insan summa yazulu qalilan qalilan. Bisa dipahami ya? Saya kalau pada nganggut udah paham ini. Bahasa Arabnya pada ngelok-ngelok. Jadi sesuatu yang manusia itu suka. Tapi kemudian lama-kelamaan sedikit demi sedikit akan hilang, akan hancur. Itu dunia. Makanya bersih nafas ini yang terbebas ya dari nafas. Apa namanya? Hawa nafsu. Ya terutama ketertarikan itu. Insya Allah mudah-mudahan kita bukan nggak cinta, semua cinta. Tapi harus ya sesuai dengan ya aturan Allah SWT. Tempatkan pada tempatnya. Cintai dia. Tapi jangan sampai berlebihan. Karena nanti saat kehilangan ya kita akan sebagaimana ungkapan sebagian orang semenjak kehilangan hilang separuh nafasku. Hilang separuh nafas. Kan kasihan pakai nafas separuh. Coba, saking begitu cintanya. Padahal semua milik Allah kan, betul nggak Pak? Nah kembali lagi. Ya, jadi ternyata perintah Allah untuk melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita. Ya. Tapi bagaimana butuh kejernihan diri kita dari pengaruh-pengaruh kehidupan yang sulit, yang menjadikan kita sulit untuk bisa mengintrospeksi diri. Ini perintah Allah, perintah untuk muhasabah, introspeksi diri. Makanya kita harus lakukan di setiap saat, tidak hanya menunggu akhir 2025. Ini kan Desember ya. Bukan berarti muhasabahnya kelak Desember doang. Tidak. Sepanjang perjalanan kita harus kita mampu memuhasabahi diri kita, mengevaluasi diri kita, mengoreksi diri kita terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan setelah perintah introspeksi diri, mengevaluasi diri dengan ingat ya, akan perjalanan kita, ya kan? Wal tangdur nafas qaddamat li ghad. Ya. Hendaklah mas-mas kalian perhatikan bekal apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Li ghad. Sepakat para ulama, ya kalau antum nanti lihat kita komparasi dalam beberapa mufassirin, semua sepakat makna dari qaddamat lihat adalah hari esok, maksudnya dari hari jawab, ini nanya hari apa Pak? Kiamat. Biasa aja nggak marah-marah begitu ya. Tapi kenapa Allah sebut tidak mengatakan ya wal tangdur nafsum qaddamat liyaumil qiyamah. Apalah rahasianya? Rahasia lagi. Kata ulama kita itu sebagai penekanan lil qarib, bahwa pengungkapan kedekatan akan hari esok kiamat itu begitu dekat dengan kita. Hadirkan bahwa kiamat itu memang begitu dekat. Besok hari. Termasuk yang dimaksud kiamat adalah kiamat suhro. Apa kiamat suhro? Kecil, yaitu kematian yang dia akan menyapa kita setiap saat Allah sudah inginkan, pasti tidak bisa ditunda barang sesaat pun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimajukan. Karena kiamat suhro. Dan dari mata-mata ini, ya saya lihat dari wajah-wajah calon meninggal semua di sini. Mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Persiapkan bekal apa untuk kematian kita. Persiapkan bekal kita untuk akhirat kita. Ini mengingatkan bahwa kita itu hidup bukan hanya sekarang. Hidup itu dulu safar perjalanan panjang. Sehingga saat kita ada di sini jangan sampai lupa yang harus kita lakukan.
Dari semua yang Allah berikan kepada kita, jadikan sebagai wasilah bekal kita untuk hari esok yang begitu dekat dengan kita. Antum kenal Nabi Nuh enggak? Kenal nggak Nabi Nuh? Sama ya, kita nggak kenal. Di dalam sejarah disebutkan, ketika Malakul Maut ingin menemui Nabi Nuh, ditanya, berapa umurmu Nabi Nuh? Dijawab 500 tahun diangkat menjadi nabi, 950 tahun bersama kaumnya berdakwah, 50 tahun setelah banjir surut. Apa yang dirasakan hidup di dunia? Seolah-olah seperti saya masuk dalam kampung, ada 2 pintu. Pintu masuk 1, begitu keluar pintu kedua. Oh singkat ya, singkat. Berapa kalau dihitung tadi Pak? Ya boro-boro ngitung kita. Apalagi kita yang sesingkat ini. Introspeksi diri, bekal apa yang sudah kita lakukan untuk hari esok. Tentunya muhasabah secara umum adalah muhasabah sebagaimana ya tabiat al-Islam. Karakter Islam itu adalah syamil mutakamil. Syamilah mutakamilah. Kita harus secara utuh menyeluruh. Muhasabah itu utuh dan menyeluruh dan sempurna. Kita dikasih umurnya buat apa? Ini umurnya nih buat apa kita? Yang lalu biar berlalu, kesalahan jangan berulang lagi. Jangan masuk lubang dalam lubang yang sama kedua kali. Setuju? Setuju nggak setuju? Waktunya habis juga selesai. Betul? Ini saya lihat masih pada jelita di sini. Jelang 50 tahun. Ya, Lolita lolos 50 tahun. Sudah lolos. Makna umur bukan diukur seberapa lama kita hidup. Makna hidup bukan diukur seberapa kita hidup. Seberapa efektif kita bisa memanfaatkan hidup. Efektif enggak? Banyak yang boros punya umur, betul enggak? Mas, punya umur. Kita secara pribadi, perjalanan kita evaluasi. Dalam berkeluarga evaluasi, sudah jadi bapak yang benar belum? Sudah jadi qiyadah dalam rumah tangga yang benar belum? Ini Nabi sudah mencontohkan, kata Nabi, ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga dan saya yang paling baik terhadap keluarga. Jadi parameter kita kebaikannya itu dalam rumah tangga keluarganya. Yang paling tahu istri antum semua. Mulai hari ini lakukan yang terbaik. Setuju? Ngaji itu bukan hanya teori, dilaksanakan. Ini senyum mama istri tetangga, mat lazim mustaqul kalimi, 6 harokat. Senyum mama istri sendiri, matobi'i 2 harokat. Ini praktek kecil-kecilan kan? Itu baru senyum, bukan yang lain. Perhatian, nafkah dan sebagainya. Oke. Muhasabai dalam perjalanan keluarga kita, dalam bermasyarakat. Bahkan skala makro berbangsa dan bernegara, apa yang terjadi saat ini bagian dari muhasabah kita bersama. Tidak mungkin itu terjadi ya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma min musibatin illa biidznillah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbah. Apa itu? Apa yang terjadi? Musibah ini tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Dan siapa yang beriman yakin kepada Allah, niscaya akan Allah tunjuki hatinya. Ini bukan semakin kita jauh, semakin dekat dengan Allah. Itu kalau menyapa orang beriman, kan itu namanya musibah. Jamaah sekalian, muhasabah pada skala makro kita. Muhasabah pada amanah harta yang diberikan kepada kita. Sudahkah sesuai? Karena harta itu lebih berat lagi. Dari mana kau dapat? Kemudian kemana kamu belanjakan? Itu semua akan dihisap oleh Allah SWT. Mudah-mudahan antum semua amanah hartanya semakin banyak dan insya Allah dan berkah. Amin.
Amin, insyaallah. Banyak berkah amanah yang kelak akan dihisap oleh Allah. Itu lebih baik daripada sedikit ya, tidak amanah kepada harta yang diberikan. Setuju? Maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunung kegedean? Saya semangat terus ceramah. Waktunya sudah tidak mengizinkan. Tapi belum selesai. Di situ perintah apa lagi? Wal tanzur nafsu ma qaddamat lihad wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah SWT. Para mufassirin menyebutkan kata takwa diulang 2 kali. Pertama li takkid, yang kedua li taksis. Apa itu li takkid? Ya, penegasan bahwa kalian wahai orang beriman dengan takwa, dengan takwa yang sebenarnya takwa. Li taksis itu adalah ya ungkapan kata takwa yang di dalamnya maknanya ya, penguatan dalam hal esensinya sesungguhnya berbeda, tapi mohon maaf esensinya sama, tapi lebih menguatkan pada diri kita bahwa yang namanya takwa itu tidak hanya menjalankan perintah, tapi dikuatkan kembali. Takwa itu juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini orang banyak berusaha untuk banyak menyampaikan kebaikan-kebaikan, berbuat kebaikan, tapi apa? Masih saja dia belum mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Apakah itu disebut takwa jamaah sekalian? Akan sederhana kata ulama kan imtithalul awamirillah wajtinabu nawahihi. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu bukan hanya menjalankan perintah saja ya. Lebih tegas. Ada menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujungnya Allah ingatkan ada sifat Allah khabirun, Allah maha teliti. Sehingga apa yang kita lakukan jangan pernah ragu. Ya, yang dengerin ceramah sampai selesai, walaupun amalan itu amalan hati, ya ikhlas dari awal sampai selesai, ya walaupun tidak tidur, salah ngomong saya, insya Allah akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pasti. Ya, fama ya'mal mithqa ladzarratin khairan yara, kecil apapun, walaupun seberat biji zarrah, Allah akan balas. Ya, dan sebaliknya keburukan itu pun sama, akan diperlihatkan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Ya, beli durian di Jakarta, cakep. Ganti kalau udah cakep kita ganti. Beli durian di Bekasi, dapat 2, 3, dan 4. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada yang balas pantun? Boro-boro balas pantun ya, berat. Cukup ya, semoga bermanfaat ya, sebagai muhasabah kita semua. Mudah-mudahan kita dengan harapan muhasabah kita akan lebih baik ya, melihat masa lalu, merencanakan masa yang akan datang. Harapan besar masa depan kita tidak hanya masa depan dunia kita, yang hakiki orang beriman berpikir visioner masa depan akhirat kita. Ya, itulah akan lebih baik di saat kita sudah planning, rencanakan dari sekarang semasa kita diberikan kesempatan di dunia. Jangan sampai kelak menyesal, sebagaimana penyesalan manusia di saat sudah mendapatkan balasan. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia ingin hidup seperti dulu lagi dunia, ingin melakukan sesuatu karena dia nyesellah sekarang untuk bisa lebih baik. Selalu perbaiki diri dengan melihat mengaca diri kita, insya Allah kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya, kok ceramah lagi katanya udah tadi ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.